Gitu. Nanti 2 minggu terus kumat lagi gitu Oh ya. iya, waduh tambah itu. Nah ini ya, Enggak, ini tadi malam saya nonton itu waktu ya di ruang CRK ya. Saya sampai sebel sebetulnya, tapi ya saya ngerti ya. Maksud saya begini, yang menjadi kesulitan di antara orang-orang apologet ini adalah komitmen untuk jujur dan bertobat. Itu tidak ada saya lihat. Jadi akhirnya memang nggak ada komitmen untuk itu, untuk mau maju. Karena memang nggak percaya lagi begitu. Ya, Para tadi udah. orang-orang yang hadir ya di dalam itu semua itu tidak ada yang bisa jujur dan bisa berkomitmen untuk tidak mengulangin kembali. Saya sudah kehilangan kepercayaan, padahal saya walaupun nggak terlibat ya, saya sudah kehilangan kepercayaan. Jadi sebenarnya seperti Bang Rene mengatakan, ini Iya. seperti orang penyakit penyakit. Sekarang sembuh, besok kumat lagi begitu. Karena nggak punya komitmen dan loyalty. Ini yang saya nggak bisa. Jadi akhirnya ya begitu aja, kosong melempem lagi, nggak ada yang bisa berkomitmen begitu. Saya komit ya. Akhirnya saling-saling menunjukkan kesalahan si ini kemarin begini Iya. gitu. Tidak ada komitmen untuk jujur, untuk mengaku kesalahan dan untuk tidak berbuat itu lagi begitu loh. Sangat susah untuk mendapatkan hal itu tadi malam. Saya pikir enggak ada yang ini akhirnya ada kosong lagi Pak, begitu. Pak Dendo ada, itu ada. Apanya yang ada? Ada kok. Kan Bu Sophie bilang udahlah ya, kayak misalnya Pak Bom Bom kembalilah ya. Style masing-masing. Ya, Nih udah tadi mulai itu. Pak Bom Bom style masing-masing nih Pak Bom Bom nih. Udah mulai nih. Sehari jalan nih dia nih. Ya bukan Ini itu sehari maksud jalan saya, kan. Pak. Ini Namanya komitmen itu ya, ya itu tidak akan hanya 1-2 minggu begitu. Selamanya, untuk ya selamanya. belum, ini kan baru 1 hari, kita lihat dulu nih. Ya memang ada yang berkomitmen kemarin itu. Ada. Saya Bu Sophie kan, Bu berkomitmen. Sophie bilang. Enggak. Ya, Tadi, iya Oh, enggak Pak Bom Bom iya. tadi saya dengar Tapi sendiri, Pak Dadru, ada nggak tahu siapa yang bilang selama ini cuma 2, Bu Sophie sama Edis. Itu nggak pernah bawa pribadi-pribadi. Itu saya dengar sendiri tadi. Memang orangnya bisa buktiin dari 2018. Waduh, lagunya enak lagu banget. apa nih? Hmm? Nih, sebentar nih. Ini nih ya, kita nih. Ini kan yang tadi di roomnya si yang kemarin ya. Bentar. Udah, Dimuter ya. kenapa? Hmm. Kalau Kamu memang di seperti itu komamu kenyataan sendiri. kan. Kamu di Bukan komamu kau sendiri, sekolah, tapi bukan kau bernarasi. belajar. Makanya kau jangan ngomong-ngomong saya itu siapa. Kalau kau mau ngomong tentang yang namanya status pekerjaan, Nggak pernah udah ngomongin status gitu. pekerjaan kamu kok. Nah, makanya kalau mau debat, kenapa kau panggil saya botol? Kan kau juga orang nggak sekolah kan? Kerja Bentar, bukan yang ini. Aduh, YouTube. kerjaanmu apa? Bentar. Kerjaanmu apa? Ya coba RK. Seperti ini RK. Di MP malah bikin sebel saya. Kalau kau kemarin. bilang orang luapkan Dia Ini- mengatakan ngapain lah ya bercermin. toh? Aduh. Jangan menyerang pribadi. Aku turunin. Ya. Siapa? Ketika Aku udah mengatakan kau di situ, lah kau di komanya situ. dia mengatakan oh inilah babysitter dan sebagainya. Untuk apa dia nyinggung-nyinggung itu? Ya, kalaupun saya babysitter, Bang masalahnya Bintang apa Daud dengan ya, dia? saya turunkan bentar ya Bang ya. Aku udah selesai. Sabar. Nah, biar selesai. MP kau tenang-tenang ya, biar selesai ya. Nadanya soft ya. Silakan. Pak babysitter katanya. udah. Kenapa kalau Kamu memang di seperti koma- Stop. hati-hati. Renungkan ya saya bolak-balik ayatnya saya dengarkan dari awal sampai akhir ya. Jika ada seseorang yang mengatakan itu, saya itu sangat menelitinya, dan ketika saya mengatakan ini pandangan saya, artinya saya sudah bolak-balik berkali-kali saya mempelajarinya dan saya yakin dengan pasti saya mempunyai dasar yang kuat. Nah, ketika itu kontra dengan saya, tidak apa-apa. Elia Marin kontra dengan saya tentang kerajaan 1000 tahun, nggak apa-apa. Elia Marin kontra dengan saya tentang rapture, nggak apa-apa. Elia Marin kontra dengan saya masalah pembaptisan, tidak apa-apa, tidak masalah. Betul nggak Elia?
Tidak pernah kita kemudian saling bermusuhan. Elia minta bantuan, pasti saya bantu. Ya, itu yang saya maksudkan teman-teman. Jadi kita kembali. Saya tahu hati kalian ingin melayani dengan baik. Mari kita melayani. Jangan saling merendahkan. Oh, Bu Sofi itu babysitter loh. Hubungannya apa? Kalaupun itu pekerjaan saya babysitter, saya bisa mensupport pelayanan-pelayanan Anda ratusan juta. Ya, dari pelayanan Al-Hayat. Jadi intinya adalah ketika kalian berbeda dengan saya, tidak usah kalian mendoxing, tidak usah menggiring opini publik, ya. Sehingga di komal saya tuh orang-orang tuh merendahkan saya. Itu kan tujuannya sebenarnya. Betul nggak RK? Tujuannya MP tadi mengatakan saya babysitter ini apa? Merendahkan saya. Sehingga orang masuk ke komal saya, Bu Sofi ini siapa sih? Ya kan? Tujuannya dia ingin mengatakan saya ini pembantu. Kalaupun memang benar itu, Iya, tapi ya. Hah? Pernah minta donasi sama kalian, saya tidak bisa makan. Hah? Pernah saya minta donasi kalian, saya tidak bisa bayar uang kontrakan. Ya, saya menghargai setiap pekerjaan. Bahkan saya tahu kalian semua tuh banyak yang lain tidak punya pekerjaan. Kalau memang kalian bisa hidup dari TikTok, puji Tuhan, haleluya. Memang 24 jam, 12 jam Anda bisa bertiktok ria. Puji Tuhan, saya tidak bisa, saya kerja 16 jam sehari. Kalau kalian bisa hidup dari TikTok sehingga kalian bisa 12 jam duduk di TikTok, duduk di bangkumu yang nyaman, sambil koin-koin berdatangan, silahkan, saya tidak pernah menjudge itu. Ya, tapi jangan merendahkan, mendoxing orang. Gitu loh teman-teman. Berbeda saja, sampaikan pendapat saja. Saya paham. Silakan Bang Elia Miron. Baik. Mau nyampe Ya, sedikit aja ya. Sabar Bang MP sabar. Kamu dia diam. Kamu dia diam dulu. Bang Elia Miron ngomong. Saya tidak mau ngomong. Sampaikan pendapatmu. Saya selesai sampai di sini. Iya Bu Sofi ya, saya paham. Ya. Saya paham. Bang RK, Silakan aku izin Elia Miron. turun ya. Baik. Silakan. Silakan Elia Miron. Oh. Pak Bomom Nah, itu. terasa kali ya dengar Bu Sofi, jadi dia kembali nih. Tadi babar belas Betul, nggak ya. ngomong. Gue baru tahu tadi di komalnya header fotonya si itu lagi mabok, bawa bir, pegang rokok. Bahkan Siapa? si MP tadi kamu nggak lihat? Enggak, saya nggak lihat. Bu, saya Jangan kan di sini. Iya, kamu nggak lihat. Kenapa tuh Bu? Maksudnya kenapa? Ya mungkin ini kan PBB lagi ngajar nih, mungkin dia terngiang-ngiang kali kata Bu Sofi nih barusan. Tadi di RK itu nggak ngomong babar belas, saya tahu. Enggak, yang barusan Bu Sofi ngomong, yang kemarin kan di Iya. situ ada Pak Bom, ada si siapa lagi, yang lain-lain. Nah Pak Bom sekarang pengajaran nih dia nih, mudah-mudahan ini ya. Semoga ya. Itu di room siapa Bu tadi Ibu? Lihat Bu. Di roomnya PG, di roomnya si Kareda. Oh, Dan waktu dipajang fotonya si MP lagi pegang botol dan mabok dan merokok itu, langsung netizen menyampaikan ke MP udah gemeteran katanya. Ya setiap orang punya masa lalu gitu ya. barangkali. Ujung-ujungnya ntar juga damai semua. Saya ada masalah. Ujung-ujungnya damai semua. Jadi kalau buat netizen ya. Ternyata juga gue baru tahu dari room herder kisah-kisah dia punya anak kemudian pernah kumpul kebo. Kan. Kebongkar lagi kan, kebongkar-bongkar ya kan. Iya, kebongkar semuanya. Iya. Ujung-ujungnya ya akhirnya damai. Aduh. Terus terang, Bu Sofi, di Amerika ada nggak kayak gini? Cuma di Konoha aja, di Enggak. mana aman? Kalau di Amrik sini enggak, mereka enggak doxing data pribadi ya, tapi mereka cuman paling antar denom, antar Katolik, Ortodok, Protestan kayak gitu-gitu yang saling menyalahkan kayak gitu saya lihat. Dan saya udah juga nggak suka kayak gitu. Terus kemudian kemarin CP sempat sama Sam Syamun
sempet clash karena Sam Syamun kan sempet ngebela-belain Pope dan sebagainya kayak itu tuh mungkin agak beda pandangan dengan CP. Terus Sam Syamun sempet ngancam, saya tahu fotonya CP bla bla bla. Padahal Sam Syamun nggak pernah ketemu CP. Itu CP malah banget sama Sam Syamun. Aku udah bilang CP, gue bilang itu biarin aja, Sam Syamun tuh emang agak kelainan. Kalau kalian ketemu orang itu emang agak-agak, memang orang punya mungkin terlalu kepinteran apa gimana gue nggak tahu ya, narsistik gitu, kayak memang dia suka ngomong sendiri. Dia punya teman bayangan namanya Timmy. Jadi tiba-tiba kalau dia ngomong sama gue gitu, dia tuh bisa ngomong sendiri to somebody else yang halusinasinya dia gitu, ngerti gak sih? Itu 1 liter kurang seperempat, Bu. Jauh-jauhin. Nah aku nggak tahu itu kan kalau aku nggak ketemu orangnya langsung, betul nggak? Iya, jangan, Bu. 1 liter kurang seperempat. Dan dia sini juga punya problem istrinya selingkuh. Siapa, Bu Sofi? Sam Syamun. Jadi kasihan gitu loh. Kalau bahasa dia kasihan gitu. yang punya Orangnya teman- baik. Hah? Jam Syamun itu apa? Yang punya teman Tini siapa namanya? Sam Syamun, dia punya teman bayangan namanya Timmy. Jadi tiba-tiba kita lagi ngomong nih. Kita lagi ngomong ada pada depan gitu ya. Bla 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 Sam, gitu. Tiba-tiba bisa dada gitu. Gue bilang, who you talking to? Maksudnya kamu tuh lagi ngomong sama siapa? To Timmy. Who's Timmy gitu loh. Oh nothing. That's my imaginary friend. That's my imaginary friend. What? Gitu. Bush, Itu Bush, sesanan itu, Bu. Bahaya. Bush katanya. Ya aku kan nggak Apa tahu aja? itu kalau kita gini loh teman-teman, kita tuh nggak bisa mengenal orangnya. Kalau kamu tuh kan nggak deket sama dia, artinya kamu nggak sehari-hari kamu nggak kenal dia, kamu kayak kalian nggak tahu siapa saya kalau kalian cuma ngeliat saya di YouTube ataupun di TikTok, betul? Iya, untuk tahu hatinya saya sebenarnya siapa ya kalian memang harus kesini bergaul dengan saya baru tahu. Aku juga nggak tahu kalau nggak ini. Aku ternyata taunya Sam Syamun kan sangat pintar ya, bagus ya. Aku akui. Tapi akhir-akhir ini dia tuh terlalu denom gitu loh, tau nggak? Jadi dia tuh dari Calvinis jadi benci banget sama Calvinis, menjelek-jelekkan Calvin, dia bongkar-bongkar. Terus dia tuh sekarang kalau nggak salah ke Katolik sama Ortodok, ke Katolik kalau nggak salah dia. Jadi pandangan teologinya tuh berubah drastis begitu. Nah ketika itu crash sama CP, sama Christian Prince. Nah ketika crash itulah Sam Syamun bilang, wah saya ini tahu identitas aslinya CP. Makin marah lah si CP ini, makin nggak percaya dia sama orang-orang. I don't believe everybody gitu, termasuk nggak mau ketemu gue jadinya, gitu loh. Terus gue bilang sama dia, lupain udah, maafin aja Sam Syamun, dia tuh emang ada kelainan. Gue bilang emang agak kurang se-on orangnya, gimana sih? Kurang se-on, gue bilang dia tuh punya imaginary friend namanya Timmy. Gue bilang emang agak-agak something else gitu. Walaupun jenius, jadi orang jenius itu mungkin aku juga agak sedikit ini ya. Aku orangnya kadang-kadang otak kita tuh berpikir lebih cepat daripada ini gitu. Kayak aku ngomongnya cepet, ini otakku tuh berpikir lebih cepat daripada mulutku gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh apa ya? We have things that kita harus kontrol di dalam kuasa Tuhan tuh emang harus kita kontrol ya. Gitu. Kayak tadi di komalnya Kareda juga aku semua terbuka tadi secara jujur. Tadi Black Prince itu yang temennya si Coki sama si itu juga naik gitu, jadi konfirmasi segala sesuatu. Mungkin dia salah paham juga sama perkataanku dan sebagainya. Aku nggak tahu ya, tadi saya nggak merekam. Saya anggap udahlah masa lalu itu ditutup saja gitu ya. Kalau kalian buka seseorang, semua orang tuh punya kekurangan, betul nggak Yon? Yes. Akhirnya malu sendiri kan kalau dibuka, ya kan? Si MP yang ngaku-ngaku saya ini anak pendeta kan, ya, gitu loh. Yang ditampilkan dia itu kan yang baik-baik di depannya. Lalu dia mendoxing si Sopiatul ini babysitter lu. Saya bangga kok. Saya di sini kerja 16 jam kok, orang-orang pada minta duitnya sama saya kok, nggak minta duit sama lu, betul nggak? Yes. Gitu loh. Ya buktinya orang-orang minta duitnya ke gue, nggak ke lu gitu loh. Lu pengacara, cuman nyumbang anak Batak 5 juta, dibangga-banggain, betul nggak Pak Dadru? Dalam kasus 5 juta nyumbang anak Batak, dia udah kemana-mana, udah keluar-keluar. Lah kita ratusan yang kita keluarkan itu kemana aja? Hah? Ratusan juta itu pernah nggak saya perinci di YouTube? Gitu loh teman-teman, ya. Tapi kesombongan dia tuh emang luar biasa ketika tadi dibongkar seperti itu, masa lalunya itu.
langsung keder dia kayak Pak Bom Bom. Jadi congornya mingkem gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak tikus kecempung got gitu langsung celup gitu. Bu Sophie kemarin kan di situ ada Pak Bom Bom. Ketika Bu Sophie lagi ngomong begitu, dia nggak komen apa gimana? Enggak, diam aja. Mungkin beliau memikirkan. Jadi saya sih menganggap reaksi Pak Bom Bom cukup bagus ya dengan diam saja. Artinya mungkin saya begini loh, saya tuh sama Pak Bom Bom kan tidak ada masalah pribadi. Ya. Saya berharap beliau menyadari apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang keliru. Ya, itu tidak boleh terjadi gitu loh. Ya. Apa yang beliau lakukan itu sebenarnya keliru. Tapi kita semua ini orang punya kesalahan, teman-teman. Saya punya kesalahan. Ya, saya bukan orang kudus ya, kan saya bukan dari kudus ya. Saya juga orang berdosa begitu. Kita semua ini punya masa lalu, teman-teman. Di mata Tuhan tuh kita nggak ada yang benar. Tapi cobalah kita masing-masing ke depan kita mau kembali. Makanya saya bilang apa? Tolonglah kita ini masuk di dunia apologet. Saya, Bang Edis, Ion, dulu zaman kita kumpul-kumpul di CIA. Tujuan kita emang duit, Yon? Kan enggak, bener nggak, Yon? Tujuan kita satu apa sih? Melayani Tuhan, menyenangkan dan melakukan pembelaan iman. Kita itu gemes banget lihat mereka tuh selalu menganiaya iman Kristen, betul nggak? Kita mau jawab, tapi ketika kita jawab kita tuh dianiaya gitu. Ketika kita balikan, ya kan Nabi lu kan, gue dulu kan selalu itu, Nabi lu dicekek. Gue tuh heboh tuh, yang nonton Nabi 1 juta lebih tuh kalau nggak salah. Nabi dicekek itu, Muhammad dicekek. Itu heboh sekali, ya. Sampai ketika saya di Amerika sini, Bang Edis kan sekarang lebih terkenal gitu ya. Jadi mereka bilang gini, Bu Sophie kenapa tenggelam? Dulu kan Bu Sophie lebih terkenal dari Bang Edis. Saya tidak pernah ngiri. Ya. Saya tidak pernah nih. Bahkan Pak Dadru pun ke sini. Saya susah ditemuin ya Pak Dadru ya. Pak Dadru belum ketemu sama saya. Iya. Iya. Sibuk kan. Saya sibuk, saya nggak gampang Pak, gitu loh. Kalau Bang Edis, semua gereja manggil dia. Saya Pak dipanggil gereja-gereja, Pak saya nggak datang Pak. Saya datang waktu itu cuma sekali waktu ke Philadelphia dan New York, karena secara resmi. Jadi kita berlibur, saya, pastor saya dan beberapa rombongan saya, kami kecil bersama Bang Edis, kami ke sana karena ingin memperkenalkan pelayanan apologetika pada waktu itu. Itu. Selebihnya tidak. Saya tidak liar, saya tidak ke gereja sini, gereja sini. Kalau Bang Edis terkenal di gereja sini bisa dipanggil. Saya enggak mau. Gereja-gereja manggilin itu saya enggak mau datang Pak. Sampai kemarin Abi Saipudin manggil pun saya tidak datang. Gitu loh. Saya tidak pernah mau terkenal. Saya tidak mau. Berapa tahun saya di sini, Bang Edis pertama kali datang 2 bulan di Amerika, tidak pernah saya mau ketemu dengan Bang Edis. Sampai Bang Edis mau tanya, itu yang mana sih Bu Sophie? Saya tidak pernah mau ketemu sama dia. Saya tidak pernah di sini merasa paling heboh sendiri. Edis datang di sini, semua orang minta foto-foto Pak. Saya tidak. Karena memang saya bukan membangun kerajaan saya sendiri, bukan membangun saya untuk terkenal, tidak. Tujuan saya satu, melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kembalilah kita kepada motivasi yang awal teman-teman. Kita masuk di dunia apologetika ini untuk apa sih? Saya waktu itu cuma berpikir hidup saya tuh nggak lama kok. Ngapain saya harus takut menyuarakan ini gitu loh. Ya, dan saya berkomitmen sama Tuhan sampai nafas terakhir saya mau melayani engkau, menyerahkan hidup saya bagi pelayanan ini. Itulah sebabnya saya sampai di Amerika. Tidak ada motivasi lainnya. Bahkan ketika saya tidak berkamu, kok kenapa tidak berikan beli rumah lah? Saya nggak berpikir itu. Kenapa? Karena saya cuma berpikir saya nggak perlu kok tempat tinggal dimanapun. Ngemper aja saya bisa kok. Yang penting saya bisa memberitakan firman Tuhan. Gitu. Saya di sini saya tidak pernah berpikir punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Saya nggak pernah berpikir begitu. Saya kesini datang dengan satu tujuan. Saya mau menyerahkan sepenuh hidup saya sampai saya menutup mata untuk melayani Tuhan. Itu aja teman-teman. Jadi makanya kemarin saya bilang, apa sih untungnya kita dengan segala macam kayak keributan kayak gini? Siapa sih yang mau? Betul nggak sih Yon? Ya bom lah yang mau, gimana sih? Pak Tapi Bom jangan lah, khawatir Bu. siapa lagi? Bu Sophie direndahkan pasti ditinggikan sama Tuhan Yesus. Bu Sophie begini, Bu Sophie, saya 2 kali kecewa loh sama Bu Sophie, betul-betul ya. 2 kali kecewa kenapa? Ketika Bu Sophie masuk ke roomnya Pak Bom Bom sambil teriak-teriak kayak orang kerasukan, itu aduh, seakan-akan
jauh dari kecerdasan Bu Sophie. Kan Oh, udah saya tidak bilang, masalah. jangan- Saya tidak masalah. Mereka sudah sangat keterlaluan sekali ya, si Coki sama si Ray ini. Ya, saya sudah diam lama Yon itu soal itu. Saya tidak pernah ungkit. Pernah saya ungkit-ungkit masalah Al-Hayat teman-teman? enggak. Meledak. Buat sekali-sekali Ya, boleh. saya benar-benar meledak gitu. Iya. Oh, sekali Fitnahan boleh, mereka oke. luar biasa, pembalikan fakta mereka luar biasa. Ya. Dan mereka itu Assalamualaikum para muslim. itu chicken coward gitu loh, nggak berani open cam. Hmm. Memfitnah saya di mana-mana, nggak berani open cam. Wah, itu teriakannya Bu itu Sampai DP saya ngeri, diam. kayak iya Oh, kayak orang DB misalnya dia- cecunguk. Orang DB sendiri penjual data kok. enggak Dewi Bulan maksudnya sendiri itu kan penjual data apologet Kristen. Bu, kayak orang kebakaran nih, ya. Rumah kebakaran teriakannya nggak segitu. Ini ibu apa nih yang kebakaran? Oh, saya nih? gemetar itu. Ya. Hah? Badan saya itu gemetar saking saya marahnya luar biasa sama mereka. Itu Saya sudah kasih hati loh, saya sudah diam loh, saya sudah menutupi aib mereka loh. Uang Al-Hayat dimakan puluhan juta, saya diam loh, Ion. Saya diam. Adeline. Mereka berani naik ke koma-koma memfitnah, mereka memancing di air keruh. Sebenarnya ini kan tidak ada hubungannya sama peristiwa itu, betul nggak, Yon? Nggak ada hubungannya. Tapi si Coki sama si Ray memancing di air keruh, mencoba memanfaatkan ini untuk menjelekkan nama saya. Ya. Dan mereka itu mau membun-bun saya, Yon. Ini loh fotonya mereka nih. Mereka mau bunuh bun ibu. Iya. Itu cerita tadi si Kiamat. Kok bisa? Iya, diancam. Benar ditunjukin pistol katanya. Seharusnya yang disalahin yang punya Komal sih saya bilang ya. Kenapa orang-orang seperti itu ya diberi Iya dikasih loh. Saya kan udah ruang. bilang ngapain si Bom ngasih ruang si Coki sama si Ray yang jelas-jelas melakukan pemerasan terhadap saya, melakukan tindakan ingin membunuh saya. Inilah orang yang mengacungkan pistol di depan saya. Dan tadi dikonfirmasi dia menyangkal itu. Tadi waktu BP naik ke komalnya Kareda, ya Pak Black Prince teman mereka bertiga nih, Black Prince, Ray sama Coki. Black Prince yang menjadi saksi salah satunya, ada beberapa orang, tapi BP sendiri yang menjadi saksi. Sudah dibenarkan, ya betul ini orangnya mengacungkan pistol, ingin membunuh saya, membakar rumah saya dan membunuh keluarga saya. Saya kasih waktu tuh 3 bulan sama dia, sampai sekarang tidak ada suaranya orang ini. Tapi orang ini bersama dengan Coki naik ke beberapa koma, memutar balikan fakta-fakta. Udah gitu hostnya ketawa-ketawa lagi ya. Iya, karena RK kan mereka ini kan nggak tahu di belakang layar. RK apalagi nggak tahu masalahnya kan. RK Bom itu kan nggak tahu masalahnya. Ini siapa Bu, si Coki atau siapa? Ray, si Ray? Ray. Ray. Nah, kenapa dia bisa masuk di lingkaran grup ibu? Atas rekomendasi Yulia waktu itu. Oh. Jadi waktu Al-Hayat itu lepas dari WAFM, kan Bu Yulia merapat ke saya waktu itu kan. Kemudian bilang, Bu, kita buat rekening sendiri. Dan saya nggak tahu nih, ternyata mungkin dia punya agenda sendiri. Rekening atas nama siapa tuh? Sauda apa Wauda apa siapa itu waktu itu, tahu nggak? Yang dipakai Al-Hayat. Nggak tahu saya. Kan saya nggak ikut sama. Lalu dia merekomendasikan orang-orang yang menjadi ring 1 kita. 7 orang waktu itu ya, termasuk di dalamnya kalau nggak salah David, terus siapa saya lupa. Nah ini orang-orangnya dia, Ray, Coki sama Black Prince. Kan data-data orang-orang Kristen nama ibu semua berarti kan? Oh enggak, saya nggak pernah minta KTP mereka, saya nggak tahu mereka siapa. Ketemu aja nggak pernah. Yang maksudnya ketika masuk di room ibu atau grup ibu, itu data-data orang Kristen semuanya masuk. Contoh kan pakai surat pembaptisan.
Itu kan kelas Al-Hayat, Ion. Tapi Nah kan ini kelas apa nih? KTP-nya Bu Yulia aja saya nggak pegang. Saya nggak tahu Yulia itu siapa. Saya taunya dia orang WAFN. Emang gue sama elu nih sekarang gue tanya waktu kita di CIA, gue sama Edo, gue sama elu, gue sama Kevin, emang gue pernah minta identitasmu, kamu benar-benar Kristen apa enggak? Sampai sekarang kan gue juga nggak tahu nama elu kan? Nggak tahu kali Ibu sekarang sih. Nggak tahu, gue nggak tahu nama lu. Oh, nggak tahu ya, Cuma nggak tahu, lu bagus. dipanggilnya apiang-apiang gitu aja. Ya, Kempiang Bu, panggil ada Kempiang. Jadi gampang. Ibu, oh iya saya waktu itu bukannya nolak sih, saya juga nggak mau bentrok sih. Ibu kan tahu waktu Ibu mau bikin itu, Ibu kan pertama kali pakai Zoom saya. Ya, Yon pakai ujung kamu dulu lah sebelum Zoom yang dari saya nanti ada. Saya kan udah tahu siapa-siapa di belakang Ibu. Itu. Dan Ibu mendukung yang Ibu sebutin namanya. Itu yang Ibu sebutin, wah dia Bu Heni. biarin Ion, oke lah, saya mundur, oke lah Bu. Saya nggak ini. Gimana saya nggak percaya 1 kali 24 jam ngomongnya firman Tuhan kok. Akhirnya saya tahu ketika Ibu bentrok, ketika dia mau bikin apa ya, bikin grup WA yang berseberangan sama Ibu udah nggak setuju tapi dia masih lakukan. Itu saya tahunya. Ya Ya, pokoknya untungnya intinya saya ruwet nggak lah masuk ngurusnya ya. itu. Makanya saya nggak mau ketika Ribet. sekarang bikin kelas Al-Hayat lagi ribet. Yang ngurus siapa? Saya udah trauma gitu loh. Ya. Masih ada orang-orang yang Lebih baik Bisa- kayak Bang bisa Edis iya. gitu loh, solo kalir sendiri. Karena gini teman-teman, bayangin ya, Bang Edis solo kalir sendiri, duit semua masuk ke dia, penghasilannya besar. Lah saya, bukannya duit masuk ke saya keluarin duit. Udah saya kebagian, betul nggak? Saya nggak pernah ambil duit dari Al-Hayat. Justru bukannya saya yang dapat duit loh teman-teman dari pelayanan, saya yang keluar duit banyak nih. Itu bedanya. Makanya saya pikir-pikir kok jadi gini Ion. Saya pikir-pikir jadi gobloknya saya ya. Saya pengen ngurusin teman-teman, bayangin orang nggak bisa bayar rumah datang ke saya, nggak bisa bayar kontrakan datang ke saya, nggak bisa bayar uang sekolah anaknya tiap bulan kita support, orang nggak bisa beli Alkitab kita support. Kok jadi gue yang mikirin orang lain? Lah kalau Bang Hedis kagak mikirin orang lain, tinggal mikirin rumahnya dia sendiri gitu loh teman-teman. Ini bedanya, the different. Jadi kok gue pikir gobloknya gue gitu. Jadi bukannya gue yang dapat duit, gue yang keluar duit. Gue pula difitnah. Dan aku pula pusing ngurusin urusan orang kan gitu. Betul nggak teman-teman? Betul. iya. Tapi karena ini udah damai Bu, duitnya untuk Ibu sendiri lah sekarang. Iya, Nggak usah makanya saya nggak dipikirin. mau gitu loh. Ketika saya dibilang Bu kelas pertama, saya itu sudah repot menyediakan waktu jam 3 pagi di sini untuk mengajar ngurus. Ketika orang mengajar di kelas Al-Hayat, saya juga yang bayar, saya yang keluarin duitnya. Yang kedua, saya tidak pernah ngambil duit 1 sen pun dari Al-Hayat. Malah saya dapat ancaman pembunuhan, ya, ancaman keluarga saya di Indonesia, rumah saya mau dibakar, saya di framing, di komal-komal, dijelek-jelekkan. Kok jadi begitu? Sedangkan duitnya gua nggak kecipratan gitu loh, teman-teman paham nggak? Ya dapat getahnya. Dapat getahnya. Nah aku nggak mau, mending aku solo kalir. Gua pikirannya diri sendiri, masa gua mikirin orang lain terus? Itu solo karirnya saya udah ucapin 5 tahun yang lalu sama Ibu. Kapan Ya saya makanya saya ucapin, Ibu? nggak mau Ya. gitu ngurusin. Kalau dulu saya kan berpikir gini loh Yon, menggema Yon, suaranya balik ke gue. Ya ini. Kamu buka 2 device kayaknya. Feedback. Iya silakan Bu. Udah di mute. Aku berpikir begini loh, saya itu bukan mendirikan, tetap masih feedback Yon. Masih dikit ya. Bikin 3 perangkap atau gimana Bang Yon? Coba semuanya itu kecuali Bu Sofi dan Pak Ion itu semuanya mute supaya kita tahu. Ya silakan Bu Sofi. Saya itu masuk di dunia YouTube itu bukan ingin terkenal teman-teman. Kalau sekarang kemana-mana kalau saya sama Bang Idis orang ngantri foto-foto, itu bukan tujuan saya. Saya sudah berkata berkali-kali, saya membangun apologetika, saya melihat visi ke depan. Selalu saya sampaikan Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7, pasukan Gideon. Saya itu ingin melahirkan apologet baru teman-teman.
yang harus meregenerasi menggantikan kita. Maka saya dulu, Ion ngerti nggak? Ketika kamu memperkenalkan Mikana, Scott, terus ada Elia Myron, saya sangat suka. Kenapa? Saya mendorong dunia apologetika ini berkembang. Saya melindungi mereka. Makanya ketika Elia Myron kena masalah, teleponnya saya. Ya, ketika si ini kena masalah, gue juga yang ditelepon. Ya, kenapa? Saya melindungi mereka. Ya, ketika ada muncul kiamat, saya suka. Bagus, saya support. Jadi visi saya adalah melahirkan, karena saya gini, saya itu di Indonesia, teman-teman mungkin tidak tahu ya. Saya itu bergerak di bidang keuangan, bergerak di bidang marketing sudah lama, puluhan tahun. Dan saya mencapai kedudukan posisi tinggi di Indonesia, director. Dan di bawah saya mempunyai 4 managing director. Keberhasilan seorang pemimpin, itu dalam melahirkan pemimpin lainnya. Jadi waktu saya menelurkan batch Al-Hayat, saya tidak punya maksud mengambil keuntungan. Tidak ada satupun orang yang pernah masuk kelas Al-Hayat pernah saya mintain duit, betul? Nggak pernah, kamu bisa tanya. Ada nggak orang Al-Hayat ngajar masuk, pernah saya mintain duit, ayo satu orang berapa? Itu ratusan orang itu di kelas Al-Hayat. Bukannya saya minta duit sama mereka, saya yang suplai duitnya malah. Ya, datang ke saya, Bu, ini orang Al-Hayat, kenapa? Nggak bisa bayar uang sekolah, bla bla bla. Kenapa nggak bisa bayar kontrakan? Gue pikir lama-lama jadi badan sosial nih, fokus aja ke yang apologetika gitu loh teman-teman. Ya, itu tujuan saya teman-teman, melahirkan apologet baru, saya dorong itu. Itu saya. Jadi saya itu bukan untuk kepentingan saya tahu suatu saat saya akan mati gitu. Suatu saat saya akan mungkin menjadi tua dan nggak sanggup lagi. Tapi inilah yang bisa saya tinggalkan untuk legacy Apologet Indonesia. Website itu saya ngotot sekali untuk bikin, kenapa? Karena itu akan berguna untuk Apologet Indonesia, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Saya nggak minta rumah sama kalian. Ya, saya mau tinggal di kandang ayam di Amerika pun no problem for me. Saya nggak minta makan sama kalian di sini. Visi saya satu, melahirkan apologet baru. Karena saya tahu di dalam benak saya satu, keberhasilan seorang pemimpin itu bukan melahirkan banyak pengikut. Karena saya selalu menjadi leader. Ya, saya di SMA selalu ranking 1. Saya ketua umum OSIS. Ya. Keberhasilan seorang pemimpin itu bukan mempunyai banyak pengikut, teman-teman, tapi melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, sayangnya orang-orang ini susah sekali untuk dirangkul. Susah sekali. Bahkan Ki Ahmad pun tadi tidak bisa menangkap visi ini. Bahkan masih mengajak saya berdebat tentang Kejadian 1 ayat 26. Mereka nggak ngerti, nggak nangkep. Dia tidak nangkep visi ini karena saya ini kan keibuan, teman-teman. Ya, saya ini sangat ingin melindungi banyak orang. Bukan si Ibu Reda yang ngaku ibu gitu. lanjut. Nah, Nanti saya intinya dengar si Reda yang ngaku ibunya. Ya, oke, lanjut. ya, intinya apa? Saya itu pengen melahirkan apologet baru, bukan untuk mendirikan kerajaan saya sendiri, saya sudah bilang. Ya. Jadi saya sangat suka sekali ketika waktu dulu ada Michael Joseph, ya kan? Di TikTok bagus cara ada Elia Myron bagus. Kemudian ada siapa? Agatha. Saya dorong mereka. Makanya dulu kan saya sering masuk komalnya Agatha. Mikana dulu waktu kamu perkenalkan sama saya dulu kan sering nongkrong di situ. Betul nggak, Yon? Iya, betul. Karena saya mendorong mereka. Saya bangga. Bukan untuk diri saya sendiri. Nah, kalau Bang Edis kan solo karir tuh. Dia nggak pernah ikut sana ikut sini. Saya tidak. Karena saya melihat visi Tuhan ke depan. Karena Tuhan berkata begini, akan lahir bintang-bintang yang baru di akhir zaman ini. Saya mencari itu. Saya mencari bibit-bibit baru itu, teman-teman. Tapi bukan hanya punya pengetahuan yang bagus, tapi juga punya karakter, integritas yang bagus. Nah, kalau belum apa-apa mereka ini kena masalah keuangan dalam hal duit, nggak jujur, ditransfer nggak ke transfer kayak gini-gini nih, gimana saya bisa percaya gitu loh, teman-teman. Ya. Oke, Bu, sebelum panjang lebar lagi, sepengetahuan Ibu, dari Ibu yang kenal para apologet ini, ya, ada nggak sih yang menurut Ibu itu betul-betul bisa memahami visi Ibu? Saya melihat begini, teman-teman. Ada apologet yang punya karakter yang bagus, tetapi tidak maksimal. Saya kasih ada contoh seperti ini ya. Ada banyak penghalang ketika kita mau memberikan contoh saya dan Bang Edis.
Kami mempunyai pengetahuan yang saya bilang cukup ya dan di atas rata-rata. Tapi kami satu kekurangan kami. Pertama, kami tidak bisa fasih berbahasa Ibrani ataupun berbahasa Arab. Ya, saya tahu, tapi saya tidak fasih. Seandainya kita punya orang-orang, contoh-contoh seperti Pak Bambang Nur, datang ke sini dan maksimal berapologet di sini, apologet ofensif ataupun defensif ya di sini. Itu akan sangat luar biasa sekali. Makanya kemarin saya mengatakan siapa yang kemarin saya Leonardo Winarto siapa? Itu anak buahnya Pak Bambang. Itu sebenarnya bagus gitu teman-teman. Kenapa? Dia fasih berbahasa Arab. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya yang saya mau tarik ke sini. Itu kekurangan kita. Maka saya waktu itu ingin menjalin hubungan dengan apologet Kristen Arab di sini. Karena itu kekurangan kita di dalam penginjilan kepada Muslim. Lalu kedua ya waktu itu, ketika saya melihat bermunculan misalnya Kiai Murtad, betul ya, Yon? Saya dulu kan sering masuk di situ, ada Bu Fadilah Hafiz dan sebagainya. Saya melihat orang ini tuh punya kemampuan, tapi karakternya teman-teman parah. Karakternya ini parah. Dan dengan orang seperti itu kita nggak bisa kerjasama. Artinya gini, saya itu dengan Bang Edis, karakter Bang Edis itu baik, tapi pengetahuan dia nggak cukup mumpuni untuk apa artinya mengorek hadis dalam bahasa Arab. Kalau seandainya kita punya satu Christian Prince saja di Indonesia ini, waduh teman-teman, mungkin 50% itu nggak sampai 2030 Indonesia. Ada Bu, ada yang seperti Ibu mau itu, ada anak muda yang seumuran Elia, ada itu, dia terkenal kok. Ya, Ada, maksud saya begini teman-teman, itu ada belum masyarakat. tentu itu karakternya bisa kerjasama dengan kita dan bagus. Betul, Beberapa yang saya feedback. temui itu sebentar. Beberapa yang saya temui itu terlalu fanatik denom dan kalian tahu kan seperti Kiamat tadi, merasa paling pintar gitu loh. Makanya kan kemarin kan Fake Duran sama Fred juga sebel sama dia. Jadi ketika dia punya banyak pengetahuan, dia tuh nggak bisa terima perbedaan orang gitu loh. Nah ini yang saya nggak bisa lakukan seperti itu. Gitu loh. Pada waktu Pak Gracia Akpelo kemarin menghubungi saya, ya. Waktu kita mau bawa dia ke sini, kita memang tarik ulur. Kenapa? Ini orang fanatik denomnya kuat. Dan itu sudah terbukti. Kalau orang ini kita bawa ke sini, sedangkan kita ini bukan gereja ortodoks, teman-teman, akan terjadi banyak crash dan bentrok di sini gitu loh, teman-teman. Paham nggak? Nah, kita nggak mau, kita menghindari itu. Kenapa? Karena kita di sini tuh tinggal dalam lingkungan komunitas gereja. Kita tinggal dalam lingkungan anak-anak Tuhan di sini. Nah, itu kekurangan kelebihannya, Yon. Sebagai contoh, misalnya Pak Erben punya karakter yang luar biasa baik, bagus saya akui. Ya, tidak suka gosip, lempeng, lurus. Tapi kelemahannya Pak, ya tuh tadi nggak bisa bahasa Arab, hadis dan Quran beliau tidak terlalu menguasai. Paham nggak maksud saya teman-teman? Paham nggak? Saya mencari orang yang punya kapasitas yang bagus, tapi karakternya nggak bagus. Ada orang karakternya bagus, kapasitas pengetahuannya nggak mumpuni gitu teman-teman, nggak cukup. Nah, mencari kombinasi ini, ya itu yang kita mau. Nah, pada waktu itu sebenarnya Pak Elias Zulkifli, saya pernah kita langsung pada waktu nge-zoom ya dengan beliau. Beliau ini bagus, kesulitannya beliau nggak punya visa. Dan untuk punya visa ini harus satu keluarga ke sini, gitu loh, ya. Karena saya melihat, saya tuh nggak buta teman-teman. Saya tuh melihat, saya memantau. Ini orang bagus ini. Tapi kan karakter ini kita mesti cari tahu dulu nih. Kalau dia ada masalah problem keuangan di belakangnya, ada masalah perselingkuhan dan sebagainya, kan repot. Nggak bisa teman-teman akan ini, ya ribut karakternya. Itulah sebabnya walaupun kami sama-sama di Amerika, Abi Saipudin itu tidak bergabung dengan saya dan Bang Edis. Tidak bergabung. Ya, ada hal-hal di luar itu yang saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Ada karakter yang nggak cocok dengan kami, teman-teman. Kami menghindari itu. Ya, itu loh. Jadi bagus ini pengetahuannya bagus. Masalah ini tuh banyak problemnya gitu loh. Mereka ketika kemarin menggema. Nggak ada, udah kagak ada yang ini. Feedback. Coba saya mute aja ya. Kok bisa feedback? Sebentar. Saya mute sebentar, ininya lama. Ketika ada orang ngomong, Bu, ini Mr. M sudah keluar dari penjara, bisa dibantu nggak ke Amerika? Oh, kita cek and recheck. Kalau ini nggak beres di masalah kayak begini ya, ada masalah, saya nggak usah ngomong lah, nggak usah cerita ya, itu urusan ini. Saya bilang nggak bisa, ini diberesin dulu. Sebab kalau orang ini kita bawa ke Amerika, punya problem di sini, akan jadi masalah besar di sini. Artinya kita bukan membantu, malah nambahin masalah di sini gitu loh.
Makanya saya bilang antara karakter dan pengetahuan ini yang kita cari kombinasinya. Itu belum ketemu, Yon. Ada orang yang bagus, pengetahuannya sombongnya luar biasa. Ya. Oh, pengaruh genomnya kuat dan ini nggak bisa dimentoring. Orang ini nggak mau. Menurut dia di mentoring itu artinya dikontrol. Nah, kalau dia tidak bisa tunduk pada satu penggembalaan akan repot. Karena di sini saya dan Bang Edis itu tunduk pada mentor. Kami kalau dinasehati, kami dengarkan. Nah, kalau ini orang nggak bisa dimentoring, lah kan susah nanti, betul nggak teman-teman? Paham maksud saya? Paham, Bu. Nggak bisa. Oh ya, menurut dia di mentoring itu dikontrol. Nggak mau digembalakan bagaimana? Sedangkan pendeta saja perlu digembalakan. Pendeta saya saja punya pendeta lagi di atasnya yang mengawasi, ya, menjadi kakak rohani, digembalakan. Nah, kalau enggak kan bahaya loh teman-teman. Bahaya, bisa kemana-mana, bisa liar gitu loh. Lah itu loh yang saya cari teman-teman. Yang rendah hati. Bang Edis itu orangnya humble, mau mendengarkan, ya. Nah, cari orang yang punya kombinasi yang begini yang sulit. Lah Pak Bambang Ada waktu kok, kita Bu. bilang, Ibu Pak mau Bambang, nggak? Bu, Pak Bambang ada. bisa nggak Ada. stay terus di sini? Kalau begitu nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa. Dia punya banyak kepentingan di sana, nggak bisa. Nah ini Ada cari. sebenarnya. Ada, Bu, satu orang penghafal Alkitab. Penghafal Alkitab, Ibu mau nggak? Udah ada belum? Alkitiap. Penghafal Alkitab apa Alkitiap? Alkitab, Ibu mau belum? Sudah ada apa belum? Loh, saya kalau Alkitab saya Saya aja hafal. Iya, saya rekomendasiin. Kita bukan perlu Pak Bom. penghafal. Oh, bukan perlu. Lanjut Kok Pak lah. Bom, kamu ada aja. Gak mungkin lah kita. Boleh kasih. Yon ini suka nyerempet kemana, Bang? Iya. Ya, ini, aduh. Ntar yang saya disalahin lagi Bang Yon. Boleh Contoh lah, kita misalnya ini paling gampang ini nih Pak Dadru di sini. Pak Dadru ini kan di Nebraska. Harusnya beliau bisa full gitu kan, bisa berapologi. Tapi kan beliau punya keterbatasan ya kan, tidak bisa full seperti Bang Edis. Ya kan, beliau tidak bisa bahasa Arab. Artinya ada keterbatasan. Nah ini saya mencari orang yang betul-betul bisa menggebrak Indonesia gitu, mengumpulkan orang yang bisa saling mengisi kekurangan-kekurangan kita di sini, tapi dengan orang-orang yang punya karakter dan integritas yang bagus. Nah kalau belum apa-apa sudah terlibat kasus perselingkuhan, aduh isu keluarganya nggak beres, berantem terus, suami istri mau bunuh-bunuhan, ini kan jadi repot kalau kita dalam satu pelayanan, bener nggak Pak Dadru? Susah sih, susah. Seorang yang holistik itu, rusak lah. Nggak akan ada kayaknya Bu Sofi. Ya itu yang saya cari. Nggak perlu kok terlalu pinter-pinter banget. Tapi paling nggak karakternya dulu lah yang kita lihat. Itu saringan pertama tuh karakter. Kalau belum apa-apa sudah tidak mau dimentoring, ya repot. Nanti di sini memberontak terus, betul nggak teman-teman? Iya. Intan Bu, bisa 3 bulan. Kalau ngundang dari Indonesia kan 3 bulan boleh di Amerika. teman-teman boleh kasih rekomendasi nama-nama, boleh lah. Ya, CP, siapa lagi, Pak Bom, siapa lagi yang terkenal lah ya. Ya yang nama-nama ibu yang sudah Ion Bu, tapi belum nggak bisa bicara. dicoret-coret udah nggak ide, Bu Marsa, Bang. Aduh, kalau saya jauh teman-teman ya. Bu Sophie juga tahu siapa saya. Bu Sophie tahu siapa saya. Lalu Ya, sebenarnya siapa lagi? kita pengen ya misalnya seperti Rabjono yang punya pengetahuan banyak, nah itu bisa join ya. Jadi kita saling menutupi lah. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya pengen ada satu apologet yang sangat fasih berbahasa Arab, sangat fasih hadis, sangat fasih Quran untuk menggebrak Indonesia dan bisa join dengan kami di sini. Nah, sayangnya saya belum ketemu dengan orang yang punya karakter yang bagus sekaligus punya pengetahuan yang bagus. Itu nggak klop, nggak ketemu. Yang satu karakternya baik, pengetahuannya nggak cukup. Yang satu punya pengetahuannya baik, karakternya aduh. Gitu loh teman-teman. Sulit teman-teman, sulit, sungguh sulit. Ada ibunya aja yang nggak mau kalau saya rekomendasiin. Ada, selalu ditolak. Pak Bom buktinya ditolak tuh.
Saya nggak tahu ya kenapa ya. Itu harus Ada bu, ada bukan anak dia aja. muda yang TikToknya, yang YouTube-nya rame ya, itu seumuran sih, ya masih muda lah, nggak apa 25-an lah ya. Ada namanya siapa sih ya? Aduh, saya kadang-kadang lupa dia bahasa Arabnya. Dia murtadin ya, dari Islam ke ini ya. Aduh, nanti saya lupa lah namanya lah ya. Nah itu teman-teman, kalau belum tahu yang tadi dijelasin sama Bu Sopiatul ya, misi dan visinya. Ya, itu Dan visi dan paling misi saya. penting Beda. harus ada Beda. mentor ya, harus ada Betul. mentor. Beda dengan Bang Edis. Kalau Bang Edis kan sendiri gitu. Kalau saya tidak. Saya memikirkan bagaimana dunia Project Indonesia itu mempunyai regenerasi. Satu. Yang kedua gini, Ion. Akan baik-baik saja kalau sesuatu itu baik-baik aja. Contoh, saya Bang Edis gak ada masalah, baik-baik aja. Tapi begitu kita crash, akan karakter aslinya keluar. Coba bayangin, kalau saya ini satu pelayanan dengan Dewi Bulan, lalu terjadi crash seperti kemarin. Wah, Dewi Bulan bisa jual saya ke Muslim, betul teman-teman? Nah, orang-orang yang seperti ini jelas gak bisa jadi satu di dalam pelayanan dengan kami gitu teman-teman. Gak bisa. Jadi bukan hanya itu, karakter yang baik itu saya perlukan. Kebayang kalau saya jadi satu pelayanan dengan dia, ketika saya tidak menguntungkan lagi buat beliau, dana tidak masuk lagi ke WFM, beliau jual saya. Kan repot kalau kita jadi satu dengan orang yang karakter gini, bener nggak Pak Dadru? Itu salah, loyalty itu sangat penting ya toh. Integritas ya, bahasa Inggrisnya Pak Dando ya. Iya, integritasnya harus tinggi, loyaltinya harus tinggi, ya begitu ya. Itu yang memang nggak susah sih. Kalau tiba-tiba berbeda pandangan teologis gitu ya, Kejadian 1 ayat 26, tiba-tiba, wow saya tahu nama kamu Sofi, wah lah ya repot kalau kita Mungkin orang-orang Bu kayak Sopi, gini. Bu Sopi jangan Al-Hayat kali. Kayak dulu Yon, waktu aku malah udah lupa tuh David yang ngingetin aku. Bu Sofi dulu pernah gak kelas sama Metatron? Dulu dia nggak pakai nama Metatron di FVC, namanya siapa gitu. Gara-gara apa? Gue tanya gitu. Gue sampai lupa loh. Gara-gara selisih paham masalah Masoretic Text dan Septuaginta. Ya, Gara-gara selisih paham masalah Septuaginta. Kamu denger ya waktu itu ya? Ada nggak kamu di Zoom itu? Ada. Si Erwin ini. Gara-gara aku juga nggak tahu itu kenapa ya, kayaknya sama Pak siapa gitu ya, kita ngomongin masalah Iya, kita sama jangan Septuaginta ya. tahu lah saya sampai data-datanya dibongkar. Iya, tiba-tiba dia ngancam, saya bisa bongkar data kamu Sofiatul. Kok bisa begitu loh Yon, coba bayangin. Ya gimana? Enggak, saya mau ajuin deh kalau ibu maunya begitu, namanya ganti, jangan Al-Hayat, Yakuza Apologet. Ya kalau Yakuza kan orang pada tahu tuh ya. Yakuza Apologet Indonesia. Jadi tahu begitu masuk, waduh, harus betul-betul setia nih, gitu. Ini bercanda ya, bercanda teman-teman. Bukan setianya. Apa? Saya ya dari bekerja saja, saya ketika keluar dari perusahaan satu pindah ke perusahaan lain, saya tidak pernah lo jelek-jelekin perusahaan lama saya. Karena saya tahu bahwa saya makan selama ini bertahun-tahun dari perusahaan itu. Jadi saya tidak mungkin itu menjelek-jelekan perusahaan lama saya. Itu bukan orang yang punya integritas yang baik, teman-teman. Iya, itu dia. Ya, tapi ketemu orang yang seperti saya ini yang bisa dipercaya soal duit, setia, loyal, murah hati dan generous gitu ya, penuh dengan belas kasihan, ya sulit kombinasinya. Yang kayak Ya saya itu, ini satu Yakuza. di antara 1 juta. Ya Yakuza Bu. Ya Yakuza, pokok misalnya dia bongkar data orang, oh udah deh, langsung kelingking gitu. Nih ada orang bilang, Sofi pansos cari dukungan buat Edis SE. Lu buat apa saya cari dukungan? Pendukungnya Bang Edis lebih banyak dibanding saya kok. Mana Bu, mana ini? Oh ini sih Islam ketahuan. Udah Memang Islam. makan bebong aja di mana, sebentar saya bisuin dulu. Makan bebong ya. Kalau ini dibilangin Islam di Biasa sini, aja jangan kau. ngechat. Jangan ngechat Islam di sini ya, nonton aja. Jangan ngechat yang Islam ya, nonton aja. Jadi gini ya teman-teman ya, saya bukan ngebanggain ya, saya sih walaupun 2 kali kecewa sama Bu Sophie ya,
Tapi ya sekelas Bu Sophie ini nggak ada teman-teman ya, serius ya. Satu, kenapa? Pengetahuannya. Dua, kecerdasannya. Tiga, cara menjelaskannya ya. Tapi ya kecewa sih, kecewa 2 kali saya bilang sama ibu. 5 tahun lalu saya ungkapin, Bu, diriin sendiri, jangan orang lain. Ibu punya pengetahuan, tapi sudah terjadi diriin alhayat, ya terjadi begitu lagi. Nah sekarang begitu lagi aja ibu, tapi susah, sia-sia saya juga. Pokoknya maju. Nah, sekarang maju saya terus fokus ya. hanya sendiri aja. Saya tidak mau nanti crash sama orang lain. Jadi biar Bang Edis, saya di sini juga tidak disatukan pelayanan dengan Bang Edis. Bang Edis punya organisasi sendiri, saya punya ministry sendiri. Gitu. Karena kita menghindari hal-hal yang crash. Nanti kalau satu perahu nggak bisa dua kepala, Iya, teman-teman. nanti kan Ya, satu ketika satu kecewa, perahu tidak bisa dua nahkoda, istilahnya begitu. Jadi saya dan Bang Edis bekerja sama, kita membangun jejaring, tapi tidak satu kapal. Gitu ya. Betul, saya single fighter teman-teman. Jadi sekarang saya lebih memikirkan pelayanan saya sendiri, pengajaran saya sendiri, channel saya sendiri. Sebab kalau saya terus-terusan mikirin orang lain, mikirin teman-teman apologet begini-begini, saya yang pusing. Dan juga ibu, saya bilang sama ibu, jangan butuh validasi sama teman-teman, jangan, udah sampai. Makanya sampai saya lihatnya di ini ya, bukannya nonton ya, nonton langsung, lihat di apa sih scroll TikTok begitu deh. Ya ampun si Ibu Sophie sampai segitunya. Tapi itu mudah-mudahan terakhir ya teman-teman ya, mudah-mudahan terakhir dari Bu Sophie. Sebab apa ya, ini kan dunia maya Bu ya, dijatuhkan, di fitnah, diapain. Saya rasa sih ibu kan Jatuh banget. bintang, kalau artis terkenal lah ya, itu hal-hal yang wajar. Apa ibu nanti suatu saat kayak si RK lagi, wah teman-teman saya kena mental nih, saya udah off dulu deh. Teman-teman, saya bercanda nih, jangan dulu. Ini dulu salah Bang Ion. Ya. Ini 316 orang. Coba itu burung mamat di lagunya biar agak rileks. Jangan, ini Bu Sophie lagi begini nanti Pak. Oke Pak Todi, ntar Bu Sophie lagi begini, ntar buyar nih Bu Sophie-nya. Oke deh, silakan Bu Sophie, sebentar Bu, iklan satu judul dulu deh. Belum hidup Pak. Oh belum hidup. Oh. Belum hidup. Ntar ya Pak. Ya jadi jangan sia-siakan kecerdasan ibu, pelayanan ibu ya, oleh orang-orang yang pernah bekerja sama. Ya anggap aja apa ya. Ya pokok itu luapan terakhir ibu lah. Lagi. Jadi kemarin teman-teman, Bu, kapan didirikan lagi kelas Al-Hayat dan sebagainya lah, siapa yang ngurus gitu. Saya udah nggak percaya gitu lagi. Apalagi nanti kalau buka-buka rekening ya menggunakan nama Al-Hayat, kan dipakai nama saya tapi duitnya nggak ke saya teman-teman. Iya, entek ngamek Bu. Iya. Saya nggak mau itu ya. Jadi repot. Jadi lebih baik kalau Anda mau support saya secara pribadi. Saya pelayanan mandiri saja. Anda lihat saja dari YouTube atau dari TikTok ya, Anda cocokin dengan apa yang ada di Alkitab ya. Intinya seperti itu teman. Jadi saya udah nggak mau karena bekerja sama dengan ini nggak mau saya. Gitu. Bagus. Dengerin ya teman-teman tuh Bu Sophie ya. Kalau saya percaya Bu ya. Satu, saya bilang, saya sih salut sama ibu dari 6 tahun ya, 6 tahun atau 7 tahun yang lalu ya, 6 tahun lah ya. Nggak ada wanita yang secerdas ibu, dan penjelasannya nggak ada itu. Tapi makin
makin kesini ya namanya manusia butuh apa sih dikenal sih ya. Tapi ya mudah-mudahan ibu tetap nggak kena mental lah. Sebab begini ya, karena ibu sudah dikenal, apalagi di dunia TikTok. Dunia TikTok nih dunia keartisan ibu. Ya, jadi kalau betul. misalnya udah terkenal, lalu ada yang tukang gesek-gesek, itu sih, ibu kan udah pengalaman yang begitu. Ya, Al Hayat beginilah, Bu Sophie beginilah sebelum di TikTok nih. Dan juga ada yang apa sih, pagar makan tanaman lah istilahnya. Iya, memang ada resiko ya ketika kita menolong justru kita sendiri yang kena. Ya, tapi itulah resiko teman-teman. Artinya memang walaupun kita menabur kebaikan, ya walaupun kita melakukan satu kebaikan, belum tentu kebaikan itu justru membuahkan hal yang baik juga gitu teman-teman. Ya, jadi saya kadang-kadang saya sama beberapa pastor di sini juga berpikir kita hati-hatilah mulai sekarang gitu. Enggak, kita benar-benar menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Jadi niat kita baik, tapi ternyata hasilnya justru nggak baik gitu loh, Yon. Nggak baik. Paham? Paham. Ya gitulah teman-teman. Oke, saya nggak mau lagi buka kelas Al Hayat bla 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 bla. Nanti siapa yang ngurus bla bla. Aduh, sulit teman-teman. Lebih baik ngikuti aja. Saya kalau ada live, saya jadwalkan untuk live untuk pengajaran dan sebagainya kayak gitu. Itu yang saya maksud dari dulu. Jadi bukannya Bu Sophie yang nunggu pengikut, tapi pengikut nunggu Bu Sophie, itu yang betul, Bu. Bukannya ibu nunggu pengikut, tapi pengikut nungguin ibu, itu yang betul. Kerja lancar, ya, kehidupan lancar, pengikut juga kangen kan, Bu. Harusnya sih seperti itu ya. Ya macam single factor. Jangan kalah sama Mikana, ibu. Gimana sih? Masa Mikana bisa penontonnya 8K, ibu cuma 1000 apa 1K. Kerja dia, Bu, jualan apa, jilbab. Teman-teman bercanda saya. Dia jualan kerudung. Banyak Mungkin ya. Enggak, iklannya gitu, dia lagi bacain apa tuh? Lagi bacain teks bahasa Ibrani, lalu bilang, wah ya, kerudung deh. Oh, bukan ya. Bercanda. Oke, Bu, sebentar saya setel Pak Tuli, silakan.